Pada suatu hari, di sebuah hutan, ada seekor kancil yang sedang mengejek siput karena jalannya yang sangat lambat. Dengan kesal hati, si siput pun menantang kancil untuk lomba lari karena ia tidak mau dianggap sebagai hewan yang berjalannya lama. Kemudian, kancil pun menerima tantangan tersebut. Lomba pun dimulai. Awalnya, seperti dugaan hewan-hewan lainnya sebagai penonton, bahwa kancillah yang akan memenangkan pertarungan ini. Tetapi hal tersebut salah. Ternyata yang memenangkan pertandingan itu adalah si siput. Kancil yang cerdik itu merasa curiga. Ternyata siput menggunakan trik agar si kancil kalah. Ia mengajak seluruh siput untuk mengikuti lomba. Siput-siput itu bersembunyi berbaris di balik semak-semak, agar ketika kancil memanggil, siput selalu berada tepat di depannya hingga pertandingan selesai. Tapi hal tersebut berhasil dibongkar oleh kancil saat di garis akhir. Akhirnya, siput jujur dan mengakui kesalahannya, hingga mereka berdua saling memaafkan. Dari kancil dan siput, kita bisa belajar tentang nilai kejujuran, sportivitas, dan kelapangan dada untuk memaafkan. Hai teman-teman, kalau kalian perhatikan, dalam cuplikan tadi fabelnya memiliki urutan cerita ya, mulai dari awal, pertengahan, sampai penyelesaian. Sebagaimana teks pada umumnya, teks fabel dan legenda juga memiliki struktur loh. Secara umum, struktur teks fabel dan legenda terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ada apa ya pada masing-masing struktur tersebut? Yuk kita bahas. Struktur yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari sebuah cerita yang berisi pengenalan tokoh dan latar. Jika dalam fabel, begini contohnya. Kalau kalian sudah selesai membacanya, tekan tombol A ya. Setelah orientasi, barulah masuk ke struktur komplikasi. Komplikasi adalah bagian cerita yang memuat konflik atau permasalahan yang dialami antar tokoh hingga menuju klimaks. Berdasarkan fabel yang sama, ini dia struktur komplikasinya. Kalau sudah selesai membacanya, tekan tombol A. Setelah orientasi dan komplikasi, sekarang giliran struktur resolusi ya teman-teman. Resolusi adalah bagian cerita yang memuat penyelesaian masalah yang terjadi mulai dari struktur komplikasi. Masih dari fabel tadi, resolusinya adalah sebagai berikut. Kalau teman-teman sudah selesai membacanya, tekan tombol A. Struktur yang terakhir adalah koda nih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah tidak asing lagi dengan istilah koda ini ya, karena pernah disebutkan pada beberapa video sebelumnya. Koda, baik dalam fabel maupun legenda, adalah bagian pesan moral atau amanat yang tertulis di dalam ceritanya. Contohnya yaitu sebagai berikut. Kalau sudah selesai membacanya, tekan tombol A. Namun ada yang harus teman-teman ingat kembali ya, bahwa koda tidak selalu ada dalam setiap fabel maupun legenda. Kadang ada koda yang bentuknya tertulis, tetapi terkadang ada juga yang harus disimpulkan sendiri oleh pembacanya. Itu dia teman-teman, struktur dari teks fabel maupun legenda. Ada orientasi yang berisi pengenalan tokoh dan latar, ada komplikasi yang berisi konflik cerita atau permasalahan. Ada juga resolusi yang berisi penyelesaian masalah. Terakhir, ada koda yang berisi pesan moral atau amanat cerita. Keberadaan koda ini tidak selalu ada ya teman-teman. Kalian harus ingat hal itu. Baiklah, mari kita rangkum apa saja yang sudah kita bahas dalam subtopik pertama ini. Tapi kita lakukan pada video berikutnya ya. Dah!